Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan sejarah tentang Gajah Mada. Gajah Mada lahir pada 1290 dan wafat pada tahun 1364. Dikenal dengan nama lain Jirnodahara, adalah seorang panglima perang dan mahapati yang merupakan tokoh yang sangat berpengaruh pada zaman kerajaan Majapahit. Menurut berbagai sumber puisi, kitab dan prastasi zaman Jawa kuno, ia memulai karirnya pada tahun 1313 dan semakin menanjak setelah peristiwa pemberontakan Rakuti pada masa pemerintahan Sri Jayanegara yang mengangkatnya sebagai pati. Ia menjadi mahapati atau menteri besar pada masa Ratu Tribuan Tunggadewi dan kemudian sebagai Amangkubumi atau Perdana Menteri yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Gajah Mada terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa, yang tercatat di dalam Pararaton. Ia menyatakan tidak akan memakan palapa sebelum berhasil menyatukan Nusantara. Meskipun ia adalah salah satu tokoh sentral saat itu, sangat sedikit catatan-catatan sejarah yang ditemukan mengenai dirinya. Wajah sesungguhnya dari tokoh Gajah Mada saat ini masih kontroversial. Banyak masyarakat Indonesia merasa sekarang menganggapnya sebagai pahlawan dan simbol nasionalisme Indonesia dan persatuan Nusantara. Penggambaran rupa sosok Gajah Mada. Penggambaran rupa Gajah Mada yang populer di media sebenarnya adalah imajinasi dari Muhammad Yamin. Di bukunya yang berjudul Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara, terbit pertama kali pada tahun 1945. Pada suatu hari di tahun 1940-an, Yamin mengunjungi Trowulan untuk melihat lokasi bekas kerajaan Majapahit. Ia menemukan pecahan terakota, salah satunya celengan berupa wajah seorang pria berwajah gempal dan berambut ikal. Berdasarkan air muka wajah celengan itu, Yamin menafsirkan, seperti itulah wajah Gajah Mada sang pemersatu Nusantara. Yamin kemudian meminta seniman Heng Ngantung membuat lukisan seperti terakota tersebut. Hasil lukisan lalu dipampang sebagai sampul muka buku karya Yamin. Banyak orang yang menentang pendapat Yamin karena mustahil wajah tokoh sebesar Gajah Mada dipampangkan di celengan. Hal semacam itu adalah penghinaan karena biasanya para pemuka negara pada zaman Hindu Buddha termasuk Majapahit diarcakan. Beberapa orang bahkan yakin bahwa wajah yang disangka Gajah Mada itu tidak lain adalah wajah Yamin sendiri. Ada pula gambaran lain sosok Gajah Mada berbeda dari yang diilustrasikan Muhammad Yamin, yakni hasil penelitian arkeologi Universitas Indonesia Agus Aris Munandar. Dia mengilustrasikan Gajah Mada selayaknya sosok Bima dalam pewayangan, yakni berkumis melintang. Dalam media populer, Gajah Mada kebanyakan ditampilkan bertelanjang dada, memakai kain sarung dan menggunakan senjata berupa keris. Meskipun ini mungkin benar dalam tugas sipil, pakaian lapangannya mungkin berbeda. Seorang pati Sunda menerangkan, seperti yang tertulis dalam Kidung Sundayana, bahwa Gajah Mada mengenakan karambalang atau lapisan logam di depan dada berhias timbul dari emas, bersenjata tombak berlapis emas dan persiai penuh dengan hiasan dan intan berlian. Menurut Munandar, pada awalnya Gajah Mada diarcakan sebagai tokoh beranjata dalam cerita Panji
dan sebagai Bima dalam cerita Mahabharata. Pada masa kemudian, pada awalnya Gajah Mada tidak langsung diarcakan sebagai tokoh Bima. Ia diarcakan sebagai tokoh Brajanata karena kisah Panji lebih dulu dikenal daripada kegiatan pembuatan arca-arca Bima yang agaknya mulai berlangsung pada pertengahan abad ke-15. Pemuliaan Gajah Mada pada tahap pertama bersifat profan, adalah dalam bentuk pengarcaan sebagai Branjanata. Namun selanjutnya terjadi pemuliaan Gajah Mada dalam tahap kedua yang lebih bersifat sakral, yaitu disertakan dengan Bima sebagai salah satu aspek Siva. Pada arca yang terdapat di Museum Nasional, arca tersebut digambarkan berbadan tegap, kumis melintang, rambut ikal berombak, di bagian puncak kepala terdapat ikat rambut dan pita membentuk seperti topi tekes. Ia mengenakan busana dan perhiasan gelang dan kelat lengan atas berupa ular sebagaimana Bima. Arca Bima dibuat pada masa akhir Majapahit dalam pertengahan abad ke-15. Ciri-cirinya adalah memakai mahkota supit urang, rambutnya dibentuk dua lengkuang di puncak kepala seperti jepitan udang, berkumis melintang, berbadan tegap, memakai kain poleng hitam putih. Lingganya selalu digambarkan menonjol. Pada arca Bima yang tersimpan di Museum Nasional, beliau digambarkan berdiri tegak dengan kedua tangan di samping tubuhnya. Tangan kanan memegang gada. Lingganya digambarkan menonjol menyingkap selendang yang menjuntai di antara dua kaki, memakai upawita ular, mahkota supit urang, wajah sangar, kumis tebal melintang, rambut di atas dahinya digambarkan ikal membentuk seperti jamang atau hiasan dahi. Adanya kesamaan antara arca Banjanata sebagai perwujudan Gajah Mada dengan arca Bima bukanlah suatu kebetulan, melainkan terdapat konsep yang mendasarinya. Konsepsi itu berkembang seiring dengan semakin jauhnya jarak peristiwa sejarah dengan para pemujaan pada masa yang lebih kemudian. Arti nama Gajah Mada. Kata gajah mengacu kepada hewan yang besar yang disegani hewan lainnya. Dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana, hewan tunggangan dari Dewa Indra. Gajah juga dihubungkan dengan Ganesha, dewa berkepala gajah berbadan manusia, putra Siwa dan Parwati. Adapun kata Mada dalam bahasa Jawa kuno artinya mabuk. Bisa dibayangkan jika seekor gajah sedang mabuk, ia akan berjalan seenaknya, beringas, menabrak segala rintangan. Maka apabila dihubungkan dengan tokoh Gajah Mada, nama itu dapat ditafsirkan dalam dua sifat, yaitu ia menganggap dirinya sebagai wahana raja, pelaksanaan perintah raja, sebagaimana gajah Airwata menjadi wahana Dewa Indra. Ia adalah orang yang seakan-akan mabuk dan beringas apabila menghadapi berbagai rintangan yang akan menghambat kemajuan kerajaan. Sungguh merupakan pilihan nama yang tepat, dan agaknya nama itu telah dipikirkan masak-masak. Makanya sebelum dipakai untuk nama dirinya. Dalam prestasi Gajah Mada diketahui julukan lain beliau, yaitu Rakrayana Mapati Jirnanodahara. Mungkin nama itu hanya sekedar gelar bagi Gajah Mada, tetapi dapat pula dipandang sebagai nama resminya. Arti kata Jirnodahara adalah pembangunan sesuatu yang baru atau pemugar sesuatu yang telah runtuh atau rusak. Dalam pengertian harifah, Gajah Mada adalah pembangun Catya bagi Kartanegara yang semula belum ada. Dalam pengertian kiasan, ia dapat dipandang sebagai pemugar dan penerus gagasan Kartanegara dalam konsep Dwipatarama Mandala. Lahirnya Gajah Mada. Pada tahun Saka 1213 sampai 1291 Masehi, bulan Jisita,
pada waktu itu saat wafatnya Paduka Bahtara yang dimakamkan di Siwabuda, Rakriya Mapati Empu Mada yang seolah-olah sebagai yoni bagi Bahtara Sapta Prabu, dengan yang terutama di antaranya adalah Sri Tribuana Tunggal Dewi Maharajasa Jawa Sinuwardani, cucu-cucu putra dan putri Paduka Bahtara Sri Kartanegara Januarbaja Nambiseka pada waktu itu saat Rakriya Mapati wafatnya Paduka Bahtara dan Sang Mahawada Mantri Empu Ranggata yang gugur di kaki Bahtara. Demikian bunyi prestasi Gajah Mada yang bertraktik 1273 Saka atau tahun 1351. Sebagai Mamantri termuka, Gajah Mada dapat mengeluarkan prasastinya sendiri dan berkehendak memberi titah membangun bangunan suci untuk tokoh yang sudah meninggal. Prestasi itu memberikan pembangunan Catia bagi Kartanegara. Raja terakhir Singasari itu gugur di istananya bersama patihnya Empu Ragranta dan para Brahmana Siva dan Buddha akibat serangan tentara Jayakatwang dan Kediri. Menurut Arkeologi Universitas Indonesia, Agus Aris Munandar, agaknya Gajah Mada memiliki alasan khusus mengapa memilih membangun Caitya bagi Kartanegara daripada tokoh-tokoh pendahulu lainnya. Padahal selama era Majapahit yang dipandang penting tentunya Raden Wijaya sebagai pendiri kerajaan Majapahit kemungkinan besar membangun suci yang didirikan atas pemerintahan Gajah Mada adalah Candi Singasari di Malang. Pasalnya prestasi Gajah Mada ditemukan di halaman Candi Singasari. Bangunan candi lain yang dihubungkan dengan Kartanegara yaitu Candi Jawa di Pasuruan. Candi ini sangat mungkin didirikan tidak lama setelah tewasnya Kartanegara di Kadaton Singasari. Menurut Agus, berdasarkan data prestasi karya sastra dan tinggalan arkeologis ada dua alasan mengapa Gajah Mada memuliakan Kartanegara hingga mendirikan candi baginya. Pertama, Gajah Mada mencari legitimatis untuk membuktikan Sumpah Palapa. Dia berupaya keras agar wilayah Nusantara mengakui kejayaan Majapahit. Kartanegara adalah raja yang memiliki wawasan politik luas. Dengan wawasan Dwipantra Mandala, dia memperhatikan daerah-daerah lain di luar Pulau Jawa. Dengan demikian, Gajah Mada seakan meneruskan politik pengembangan Mandala hingga seluruh Dwipantara Nusantara yang awalnya telah dirintis oleh Kartanegara. Kedua, dalam masa Jawa kuno, candi atau caitli pendarmaan tokoh selalu dibangun oleh kerabat atau keturunan langsung tokoh itu. Seperti Candi Sumberajati bagi Raden Wijaya, dibangun tahun 1321 pada masa Jayanegara, dan Candi Bayalanggo bagi Raja Patmi Gayatri dibangun tahun 1362 oleh cucunya Hayam Wuruk. Atas alasan itu, Gajah Mada masih keturunan dari Raja Kartanegara. Setidaknya Gajah Mada masih punya hubungan darah dengan Kartanegara. Ayah Gajah Mada mungkin sekali bernama Gajah Pagon yang mengiring Raden Wijaya ketika berperang melawan pengikut Jaya Katwang dari Kediri. Gajah Pagon tidak mungkin orang biasa, bahkan sangat mungkin anak dari salah satu selir Kartanegara, karena dalam kitab Paraton nama Gajah Pagon disebut secara khusus. Ketika itu Raden Wijaya begitu mengkhawatirkan Gajah Pagon yang terluka dan dititipkan kepada seorang kepala desa Pandakan. Menurutnya sangat mungkin Gajah Pagon selamat kemudian menikah dengan putri kepala desa Pandakan dan akhirnya memiliki anak, yaitu Gajah Mada yang mengabdi pada Majapahit. Gajah Mada mungkin memiliki eyang yang sama dengan Tribuana Tunggadewi. Bedanya Gajah Mada cucu dari istri selir, sedangkan Tribuana adalah cucu dari istri resmi Kartanegara. Dengan demikian tidak mengherankan dan dapat dipahami mengapa Gajah Mada sangat menghormati Kartanegara, karena raja itu adalah eyangnya sendiri.
Hanya keturunan Kartanegara saja yang akan dengan senang hati membangun caitya berupa Candi Singasari untuk mengenang kebesaran leluhurnya itu. Bahkan konsepsi Dwipantra Mandala dari Kartanegara mungkin menginspirasi dan mendorong Gajah Mada dalam mencetuskan Sumpah Palapa. Tidak ada informasi dalam sumber sejarah yang tersedia saat pada awal kehidupannya kecuali bahwa ia dilahirkan sebagai seorang biasa yang karirnya naik saat menjadi bekel, kepala pasukan Bayangkara, pengawal raja pada masa Prabu Jayabaya 1309 sampai 1328. Terdapat sumber mengatakan bahwa Gajah Mada bernama lahir Mada, sedangkan nama Gajah Mada kemungkinan merupakan nama sejak menjabat sebagai patih. Menurut para raton, Gajah Mada sebagai komandan pasukan khusus Bayangkara berhasil menyelamatkan Prabu Jayanegara ke desa Bandar dan memadamkan pemberontakan Rakuti, salah seorang dawa putra pegawai istana yang diistimewakan sejak masa Raden Wijaya. Sebagai balas jasa, dalam Pupu Desa Warneman atau Nagara Tagama karya Prapanca disebutkan bahwa Jayanegara mengangkat Gajah Mada menjadi patih Kahuripan. 2 tahun kemudian dia menggantikan Arya Tilam yang mengangkat sebagai patih di Daha Kediri. Mengangkat ini membuatnya kemudian masuk ke sastra sosial elitis Istana Majapahit pada saat itu. Selain itu, Gajah Mada digambarkan pula sebagai seorang yang mengesankan, berbicara dengan tajam atau tegas, jujur dan tulus, ikhlas serta berpikiran sehat. Pasca Jayanegara mengangkat Arya Tada yang merupakan Mahapati Amangkubumi mengajukan pengajuran di daerah jabatan kepada Ibu Suri Gayatri yang menggantikan kedudukan Jayanegara dan menunjuk ganti Gajah Mada dan Daha Kediri. Gajah Mada sebagai patih Daha sendiri tak langsung menyetujui, tetapi ia ingin membuat jasa terlebih dahulu pada Majapahit dengan menaklukkan Keta dan Sadek yang saat itu sedang memberontak. Sumpah Palapa. Ketika pengakuannya sebagai Mahapati Amangkubumi pada tahun 1258 Saka atau 1334 Masehi, Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati palapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi sebelum berhasil menaklukkan Nusantara sebagaimana tercatat dalam kitab para raton dalam teks Jawa Pertengahan yang berbunyi. Artinya ia Gajah Mada sebagai patih Amangkubumi tidak ingin melepaskan puasa. Gajah Mada berkata bahwa bila telah mengalahkan atau menguasai Nusantara, saya baru akan melepaskan puasa. Bila telah mengalahkan Gurun, Saram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompu, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya baru akan melepaskan puasa. Menurut sejarawan Slamet Mujiana dalam tafsir sejarah Nangkara Kertagama, Sumpah Gajah Mada itu menimbulkan kegemparan. Para petinggi kerajaan seperti Rakembar, Rabanyak, Jabung Trewes, dan Lembu Peteng merespon dengan negatif. Tindakan mereka membuat Gajah Mada sangat marah karena ditertawakan. Hal ini diperkuat juga oleh Muhammad Yamin dalam Gajah Mada, pahlawan persatuan Nusantara. Gajah Mada pun meninggalkan Pesaban dan terus pergi menghadap Patara Kahuripan. Dia sangat berkecil hati karena dapat rintangan dari kembar. Walaupun Arya Tada membantu sekuat tenaga, Arya Tada memang pernah berjanji akan memberi bantuan dalam segala kesulitan kepada Gajah Mada. Namun menurut Slamet Muljana, Arya Tada sebenarnya juga ikut menertawakan program politik Gajah Mada. Itu karena pada hakikatnya Arya Tada alias Empu Krewes tidak rela melihat Gajah Mada menjadi patih Amangkubumi sebagai penggantinya. Pengepungan Sedang dan Kata di Jawa Timur terjadi pada tahun 1331. Ketika itu yang menjadi Mahapati adalah Arya Tada. Dia menjadikan kepada Gajah Mada sepulan dari penaklukan Sedang. Dia akan diangkat menjadi patih, bukan Mahapati. Alangkah kecewanya Gajah Mada karena kembar mendahulunya mengapung Sadeng. Untuk menghindari sengketa antara Gajah Mada dan kembar,
Rani Tribhuwana Tunggadewi datang sendiri ke Sedeng membawa tentara Majapahit. Kemenangan atas Sandang tercatat atas nama sang Rani sendiri. Semua peserta penaklukan Sedeng dinaikkan pengatnya. Gajah Mada mendapat gelar Angka Behi dan kembali dinaikkan sebagai Bekel Arnaman. Saat itu Gajah Mada sendiri telah menjadi Patidaha. Gajah Mada melepaskan politik menyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah menuduhkan negara-negara di wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang lautan, yakni Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik. Bahkan dalam kitab Nangkartagama Pupuh 13 dan 14, nama-nama negara yang disebutkan jauh lebih banyak daripada yang dinyatakan dalam Sumpah Nusantara. Infansi. Walaupun ada sejumlah pendapat yang meragukan sumpahnya, Gajah Mada memang hampir berhasil menaklukkan Nusantara. Dibantu oleh Laksana Nala, Gajah Mada memulai kampanye penaklukan dengan menggunakan pasukan laut ke daerah Sawarmabumi, Sumatera. Tahun 1339 Pulau Bintan, Tumasik, sekarang Singapura, Semenanjung Malaya, kemudian pada tahun 1343 bersama dengan Arya Damar menaklukkan Bedahulu di Bali dan kemudian penaklukan Lombok dan sejumlah negeri di Kalimantan seperti Kapus, Katingan, Sampit, Kota Lingga, Tanjung Lingga, Kota Waring, Sambas, Lawai, Kandawang, Landak, Samandang, Tirem, Sedu, Burne, Kalka, Saldung, Sulup, Pasir, Barito, Sewaku, Tablung, Tunjung Kuti, dan Malano. Pada zaman pemerintahan Prabu Hayam Wuruk 1350 sampai 1389 yang menggantikan Tribhuwan Tunggadewi, Gajah Mada terus melakukan penaklukan ke wilayah timur sampai tahun 1357 seperti Logajah, Gurun, Sukun, Taliwang, Sapi, Gunung Api, Seram, Hutan Kadil, Sasak, Bantayan, Luwu, Buton, Banggai, Kunir, Galian, Selayar, Sumba, Muar, Saparua, Solor, Bima, Wandan, Banda, Ambon, Wani, Serang Timur, dan Dombo. Dilema. Terdapat dua wilayah di Pulau Jawa yang terbatas dari invasi Majapahit, yakni Pulau Madura dan Kerajaan Sunda. Karena sudah kedua wilayah ini mempunyai terkaitan era dengan Naraya Sanggarama Wijaya atau secara umum disebut dengan Raden Wijaya, pendiri Kerajaan Majapahit. Perang Bubat. Dalam Kidung Sundar diceritakan bahwa Perang Bubat bermula pada Prabu Hayam Wuruk mulai melakukan langkah-langkah diplomasi dengan hendak menikah Dia Pitaloka Citaresmi, putri Sunda, sebagai permaisuri. Lamaran Prabu Hayam Wuruk diterima pihak Kerajaan Sunda dan rombongan besar Kerajaan Sunda datang ke Majapahit untuk melangsungkan pernikahan agung itu. Gajah Mada yang menginginkan Sunda Tuluk memaksa menginginkan Dia Pitaloka sebagai persembahan mengaku kekuasaan Majapahit. Akibat penolakan pihak Sunda mengenai hal ini, terjadilah pertempuran tidak seimbang antara pasukan Majapahit dan rombongan Sunda di Bubat, yang saat itu menjadi tempat penginapan rombongan Sunda. Dia Pitaloka dibunuh diri setelah ayah dan seluruh rombongannya gugur dalam pertempuran. Akibat peristiwa itu, langkah-langkah diplomasi Hayam Wuruk gagal dan Gajah Mada dinonaktifkan dari jabatan karena dipandang lebih menginginkan pencapaiannya dengan jalan melakukan invasi militer, padahal hal ini tidak boleh dilakukan. Dalam Nagarakertagama diceritakan hal yang sedikit berbeda. Dikatakan bahwa Hayam Wuruk sangat menghargai Gajah Mada sebagai Mahamantri Agung yang wira, bijaksana, serta setia berbakti kepada negara. Sang raja menganugerahkan Dukuh Madakaripura yang berpandangan indah di Tongas, Probolinggo kepada Gajah Mada. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pada 1359 Gajah Mada diangkat kembali sebagai pati, hanya saja ia memerintah dari Madakaripura. Akhir hidup tersebut pada tahun Saka Angin 8 Utama 1285, Baginda menuju Simpang demi pemindahan Candi Makam. Sekembalinya dari Simpang Segara masuk ke Pura, terpaku mendengar Adi Menteri Gajah Mada Gering pernah mencurahkan tenaga untuk kelurahan ke Jawa di Pulau Bali serta kota Candeng memusnahkan musuh. Begitulah bunyi pemberitaan dalam Kakawin Nagarakertagama Pupuh 7
bait 1-3 dikutip Slamet Mujana dalam tafsir sejarah Nakartagama, Raja Bait Raja Sanga atau Hayam Wuruk yang sedang melakukan perjalanan upacara keagamaan ke Simpang Blitar dikejutkan dengan berita Gajah Mada sakit. Dia segera kembali ke ibu kota Majapahit. Meski perangnya di kerajaan Majapahit begitu melegenda, akhirnya riwayat Gajah Mada hingga kini masih belum jelas. Arkeologi Universitas Indonesia Agus Aris Munandar dalam Gajah Mada Biografi Politik menulis, ada berbagai sumber yang mencoba menjelaskan akhir hidup Gajah Mada. Sumber pertama adalah Kakawin Nakartagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Itu mengisahkan akhir hidup Gajah Mada dengan kematiannya yang wajar pada tahun 1286 Saka atau 1364 Masehi. Dari cerita-cerita rakyat Jawa Timur, Gajah Mada dikisahkan menarik diri setelah peristiwa Bubat dan memilih hidup sebagai pratapa di Makaripura di pedalaman Probolinggo Selatan, wilayah kaki pegunungan Bromo Semeru. Di wilayah Probolinggo ini memang terdapat air terjun bernama Mandakaripura yang artinya jatuh dari tebing yang tinggi. Di balik air terjun yang mengguyur Baktirai itu terdapat deretan ceruk dan satu goa yang cukup menjorok dalam, dan dipercaya dulu Gajah Mada menjadi pertapa dengan menarik diri dari dunia ramai sebagai wanaprasata, menyepi tinggal di hutan hingga akhir hayatnya. Adapun Kidung Sunda menyebutkan bahwa Gajah Mada tidak meninggal. Kidung ini membeberkan bahwa Gajah Mada moksa dalam pakaian kebesaran bak Dewa Wisnu. Dia moksa di dalam kepatihan kembali ke khayangan. Namun Agus Aris Munandar menyatakan bahwa akhir hidup Gajah Mada lenyap dalam uraian ketidakpastian karena dia malu dengan pacatnya Terakade Buba. Selanjutnya menurut Agus bisa ditafsirkan bahwa Gajah Mada memang sakit dan meninggal di kota Majapahit atau di area Kersayan yang tak jauh dari sana. Itu sebagaimana dengan keterangan kembalinya Raja Negara ke ibu kota Majapahit dalam Nakartagama segera setelah mendengar sang pati sakit. Penghormatan. Sebagai salah satu tokoh utama Majapahit, nama Gajah Mada sangat terkenal di masyarakat Indonesia. Pada umumnya pada awal kemerdekaan, para pemimpin antara lain Soekarno dan Muhammad Yamin sering menyebut Sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi dan bukti bahwa bangsa ini dapat bersatu meskipun meliputi wilayah yang luas dan budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, Gajah Mada adalah inspirasi bagi revolusi nasional Indonesia untuk usaha kemerdekaan dari kolonialisme Belanda. Universitas Gajah Mada di Yogyakarta adalah universitas negeri yang dinamakan menurut namanya. Satelit telekomunikasi Indonesia yang pertama dinamakan satelit Palapa, yang menonjol parasnya sebagai pemersatu telekomunikasi rakyat Indonesia. Banyak kota di Indonesia memiliki jalan yang bernama Gajah Mada. Namun menarik perhatian bahwa tidak demikian halnya dengan kota-kota di Jawa Barat. Buku-buku fisik kesejahteraan dan sandiwara radio sampai sekarang masih sering menceritakan Gajah Mada dan perjuangannya memperluas kekuasaan Majapahit di Nusantara dengan Sumpah Palapanya. Demikian pula dengan karya seni patung, lukisan, dan lain-lainnya. Budaya populer. Gajah Mada memiliki kamanca untuk perdebatan Melayu dalam paket ekspansi game Act of Empires, Rid of the Rage. Kampanye tersebut berkiasan pada berdirinya kerajaan Majapahit dengan invasi Mongol, penaklukan Nusantara setelah Sumpah Palapa dan Tragedi Bubat, yang menyebabkan kejatuhan beliau juga muncul di Act of Emperors Definition Edition. Gajah Mada muncul dalam paket Expanse Brave New World untuk video game PC Sidemitsu Cinvilsation sebagai pemimpin peradaban Indonesia. Sinetron berjudul Gajah Mada pernah ditayangkan di MNC TV pada tahun 2013. Gajah Mada juga disebut sebagai Perdana Menteri Majapahit dalam anime Jukamanchi no Dandelion, novel seri Gajah Mada oleh Langit Kresna Hardini yang diterbitkan pada tahun 2004. Semoga bermanfaat sejarah kisah tentang Gajah Mada. Nuwun, nuwun, nuwun.